Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarif Rahmadita Utama dengan NIM C24012410003. Di sini saya akan membuat video tentang micro teaching yang dibuat untuk tugas biologi perikanan. Nah, tadi ketika praktikum, saya dan kelompok saya belajar tentang fekunditas dan diameter telur. Bahasan utama pada praktikum reproduksi 2 adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Fekunditas total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Lalu selanjutnya ada diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah diterak. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad, serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya menurut Niscoli 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang serta langsung berhubungan dengan fekunditas. Itu menurut June 1971 menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, selanjutnya dari itu semua, nggak cuma berhenti dari situ loh. Nah, selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya diantara lain yaitu ada mikroskop, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan Petri, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10% atau alkohol teknis 96%, ikan segar sebagai sampel, kaca preparat, dan gelas ukur. Nah, dari alat dan bahan yang tadi itu memiliki fungsi juga loh. Nggak mungkin kan alat dan bahan tidak memiliki fungsi. Yang pertama itu ada mikroskop. Mikroskop memiliki fungsi untuk melihat diameter telur. Lalu yang kedua timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji. Lalu ada kain lap atau tisu membersihkan biota uji dan meja praktikum. Kamera digital mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum. Cawan Petri sebagai wadah organ yang akan diamati. Kertas label dan spidol permanen memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya. Lalu botol sampel menyimpan bagian contoh yang akan diamati, di antaranya gonad dan juga usus, teman-teman. Lalu ada trash bag, tempat sampah setelah selesai analisis melakukan pembedahan dan pengambilan organ. Itu fungsi dari alat bedah juga. Lalu formalin 10% atau alkohol teknis 96% itu berfungsi sebagai pengawet kegiatan. Itu berfungsi. Nah, selanjutnya itu ada formalin 10% atau alkohol teknis 90%. Itu berfungsi sebagai pengawet bagian contoh yang akan diamati, di antaranya gonad dan juga usus. Lalu ikan segar, spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah. Kaca preparat, melihat diameter telur di mikroskop. Dan yang terakhir itu gelas ukur, melakukan pengenceran. Nah, selanjutnya itu ada prosedur kerja. Metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas dan diameter telur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan, antara lain terdiri atas metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Metode yang pertama adalah metode yaitu Nah, gravimetri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total dalam gram, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian sebagai gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh
dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonat tersebut. Metode yang selanjutnya itu ada metode volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volume dengan memasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonat sebagai contoh lalu mengukur kembali gonat contoh tersebut. Terakhir, menghitung jumlah telur ikan satu persatu dari gonat contoh yang telah diukur volumenya. Dan yang terakhir yaitu ada metode kerja gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara kedua metode. Metode yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara kedua metode yang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total gonat yang sudah matang. Selanjutnya akan dihitung kemudian menganalisis bagian telur contoh secara acak dari suatu gonat yang akan diamati lalu menimbang seluruh gonat contoh tersebut. Setelah itu menghitung volume gonat contoh lalu seluruh gonat contoh tersebut setelah itu dihitung. Nah, jujur saja praktiknya sangat seru dan menyenangkan karena itu kita memainkan mikroskop untuk mengetahui diameter telur ikan secara satu persatu bersama teman kelompok kita. Nah, setelah itu kita menulis sheet yang telah disediakan oleh Asprak untuk kita isi, mencatat data sebanyak 225 data dan dikerjakan saat itu juga. Lalu jujur aja seru banget, dan mungkin kedepannya kita akan menemukan praktikum-praktikum yang menyenangkan seperti menghitung diameter telur. Sekian dari saja, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih.